Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penerapan ilmu geografi dalam aspek politik. Perkenalkan, nama saya Vira Marzelia dengan NIM 253700036 dari jurusan Pendidikan Ilmu IPS Fakultas Ilmu Sosial. 1. Penerapan ilmu geografi dalam aspek politik. Pembelajaran mengenai penerapan ilmu geografi dalam politik menekankan bagaimana faktor-faktor geografi mempengaruhi kebijakan konflik geopolitik. Membahas pengaruh kondisi geografi seperti lokasi, bentang alam, sumber daya alam, serta posisi stratifikasi terhadap kekuasaan dan kebijakan negara. Beberapa konsep penting di dalamnya yaitu 1. Batas negara, yaitu garis yang membatasi kekuasaan suatu negara. 2. Sumber daya alam, yaitu ketersediaan minyak, gas, dan mineral yang mempengaruhi kekuatan negara. 3. Posisi geografi, yaitu letak strategis yang mempengaruhi hubungan internasional dan kebijakan pertahanan, misalnya perdagangan, diplomasi. B. Politik ruang. Mempelajari bagaimana penggunaan ruang dan wilayah dapat mempengaruhi struktur politik, sosial, dan ekonomi. 1. Penggunaan lahan, yaitu cara lahan dimanfaatkan dan dampaknya terhadap struktur sosial dan politik. 2. Kebijakan tata ruang, yaitu perencanaan wilayah untuk mendukung pembangunan, pemerataan, dan keberlanjutan. 3. Urbanisasi adalah kata dan perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam mencari pekerjaan dan akses fasilitas yang lebih baik. Dampak utamanya yaitu A. Perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. B. Tontonan bagi pemerintah terkait kepadatan penduduk, perumahan, dan lapangan kerja. C. Pengaruh pada kebijakan regional maupun nasional. C. Konflik wilayah. Ketegangan atau perselisihan antar negara atau kelompok mengenai batas sumber daya atau kepentingan tertentu. Konflik wilayah sering muncul karena perebutan sumber daya penting seperti air, minyak, dan mineral. Perbedaan batas administratif dan historis dan kepentingan politik ekonomi. Analisis geografi sangat dibutuhkan untuk memahami faktor penyebab dan merancang solusi yang tepat sehingga konflik dapat dinamika stabil regional tetap terjaga. Dalam kajian ini membahas 1. Pemecahan wilayah, yaitu proses pembagian wilayah yang memicu perselisihan. 2. Penyelesaian konflik, yaitu diplomasi, negosiasi, atau campur tangan pihak ketiga. 3. Contoh kasus. 1. Konflik wilayah di Timur Tengah. 2. Perencanaan infrastruktur di kota besar. 3. Kebijakan pengelolaan sumber daya di Indonesia. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.